Oke, jadi ini SGCU nya ya teman-teman. Ini soket spoolnya, ini yang soket dari SGCU nya tuh, gosong men, meleleh. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 3 pagi. Tadi malam datang konsumen ke sini, motor Bang Aldo. Katanya pagi-pagi motor gak bisa di starter di Cibinong. Pas dibawa ke bengkel, ternyata soketnya gosong. Dan nama bengkel sebelumnya soket spool yang ke SGCU ya, karena ini spoolnya udah spool panjang gosong beserta sama CWN soket SGCU nya yang hitam meleleh. Tadi ada WA dan minta di repair SGCU dan soket spoolnya. Tapi tadi pas dibawa jalan ternyata engine check emang muncul ya, karena histori sebelumnya karena gak bisa starter. Kalau di scan ini pasti muncul kode 12, berhubung ini OBD 2 jadi munculnya cuma engine check doang. Pas tadi dicobain ternyata voltasenya juga over sampai 15,2 tadi pas saya nyobain. Sebelum ke yang lain kita cek yang paling simple dulu, soalnya yang bisa nyebabin over cas itu sampai lebih dari 14,9 banyak faktor. Bisa dari spool, bisa dari SGCU atau bagian kiproknya, bahkan pemasangan relay kebalik pun itu bisa jadi. Makanya sebelum kita bongkar bagian spool, bagian SGCU, kita pastiin dulu apakah relay di posisi yang benar atau tidak. Bentar teman-teman, kita nyopotinnya agak susah nih. Oke, ini teman-teman udah tercopot. Kalau untuk relaynya aman, posisinya juga tidak terbalik. Jadi ini kemungkinan banyak faktor, bisa dari bagian SGCU nya atau emang dari bagian spoolnya. Oke, sekarang mari kita lanjut eksekusi bongkar bagian SGCU dan bagian spool. Kita siapin dulu kunci-kuncinya. Oke, jadi ini SGCU nya ya teman-teman. Ini soket spoolnya, ini yang soket dari SGCU nya.
gosong men, meleleh. Dan by the way ini soket spoolnya udah spool panjang ya. Tidak ada sambungan soket langsung bagian spool. Oke, kita buka dulu ininya ya. Dan ini untuk kondisi soket spoolnya nih, cewekannya tuh kosong kelihatan. Ini aman meleleh. Oke teman-teman, jadi di sini gua bakal ngejelasin trouble kebanyakan tentang Maxi seriesnya Yamaha ya, mulai dari Aerox, Old New, Lexi, 125 150, NMAX New, dan lain-lainnya. Pokoknya mah yang udah sistem starternya itu starter halus ya. Kebanyakan kan orang menyebutnya kode 12. Apa sih yang nyebabin muncul kode 12? Sebenarnya mah banyak faktor, bukan cuma tentang soket spool doang yang kosong atau SGCU nya doang yang error. Jadi untuk kerusakan 12 itu kan CPS kalau di Yamaha, bukan CKP, CPS, crankshaft position sensor. Jadi dia bakal muncul ketika kita udah mencet tombol starter, tapi mesin tidak mau berputar, tidak mau hidup. Nah, jadi munculnya kode 12 itu bukan cuma tentang kelistrikan doang, bisa juga dari bagian mesin itu sendiri. Kalau misalkan dari bagian mesin, yang ini yang pernah gua alamin ya teman-teman, mesin ngejim atau gancet muncul kode 12 karena mesin tidak bisa berputar. Setelan klep rapat banget bisa muncul kode 12. ADS nya atau dekompresinya error atau rusak bisa muncul kode 12. Bahkan di bagian CVT pemasangannya pun kebalik atau gak bener, ring-ringnya segala macam, itu bisa muncul kode 12. Itu kalau dari bagian faktor mesin itu sendiri. Nah sekarang bagian kelistrikan, apa sih yang bisa nyebabin muncul kode 12? Yang pernah gue alamin, busi jelek atau cangklong busi, cap busi jelek bisa muncul kode 12. Switch standar samping error itu gak bisa bikin starter. Soket 10 gosong, CPS error, soket SGCU gosong, SGCU short atau rusak gitu ya, error, aki lemah, itu bisa nyebabin muncul buat kode 12. Nah by the way, ini motor Bang Aldo Aerox New sebelumnya tuh pernah repair SGCU atau service SGCU. Kalau trouble yang sebelumnya ini tuh cuma gak bisa starter doang. Oh ya, kronologisnya ini sebelumnya 5 bulan ke belakang, motor si Bang Aldo ini tuh masuk ke salah satu bengkel resmi Yamaha di Depok. Gosong, soket 10 gosong, digantilah pakai spool yang panjang kayak ini nih, spool panjang. Terus mau ganti SGCU karena kosong, belilah sendiri dan ternyata salah kode. Harusnya buat Aerox New, belinya malah buat NMAX ABS. Gak bisa dong, NMAX New ABS gitu ya, gak bisa. Nah datanglah ke saya buat ngelakuin servis SGCU karena gak bisa starter. Udah dikerjain normal segala macam, berjalan 5 bulan. Tadi ada nge-WA lagi dan ngirim video, katanya soket gosong. Nah begitulah teman-teman, saya bukannya mau menjelekin, bukannya mau ngebaikin atau gimana, karena setiap motor plus minusnya ada, kita tahu sendirilah.
motor standar buat ke gosongnya tuh cepet. Ada motor yang udah banyak variasi gitu ya, kelistrikannya segala macem tapi awet ada. Jadi random teman-teman, nggak bisa gimana ya, nggak bisa dipastiin gitu buat kerusaknya tuh. Pokoknya mah kayaknya mah yakin dah hampir 100% semua pengguna Maxi series pasti bakal ngalamin yang namanya soket sepul gosong atau soket SKCU gosong atau kode 12 gitu. Itu tinggal menunggu waktu aja. Terus konsekuen pakai sepul yang panjang karena gak ada soket sepul ya, langsung soketnya menuju SKCU. Gak bakal ngalamin soket sepul gosong karena soketnya langsung ke SKCU. Tapi apa jadinya teman-teman, yang gosong ininya langsung ke SKCU nya yang gosong tuh. Makanya teman-teman pasti ngalamin yang soket sepulnya gosong terus sudah dilangsungin solder langsung tanpa soket segala macem, lama kelamaan pasti ininya ngalamin gosong. Terus kayak di konten-konten gue yang sebelumnya di Facebook dan lain-lain, kalau ini cewekan soket SKCU udah gosong, kalian mau ganti sepul baru atau mau ganti soket sepul baru pun, atau soket yang ke SKCU langsung baru, gak lama pasti bakal gosong lagi. Kenapa? Karena ini buat di pin-pinnya aja udah gosong teman-teman, meskipun udah dibersihin sekalipun. Cobain kalau gak percaya, pasti gak lama bakal gosong lagi. Paling lama 2 bulan pasti bakal gosong lagi, muncul lagi kode 12 dan gak bisa starter lagi. Oke, mari sekarang kita cek, kita eksekusi bagian SKCU nya dulu. Kalau bagian soket mah nanti gampang belakangan. Oke teman-teman, sekarang mari kita mulai mau gas eksekusi untuk SKCU nya ya. Oke teman-teman, ya, ini udah terlepas ya. Ini untuk soket yang lamanya tuh kosong. Ini soket yang masih bagus. Ini yang mau dipasang cepetan dari SKCU yang ini mau dipasang ke yang Bang Aldo yang ini. Oke teman-teman, ini untuk soket yang baru atau yang copotannya udah kita pasang. Sekarang kita tinggal mau proses buat penyolderan. Oke teman-teman, ini untuk hasil penyolderannya. Ini untuk soket-soketnya aman. Paling besok
kita tinggal repair soket SGCU nya. Ini yang gosong, kita ganti ini. Kita coba tes SGCU nya yang habis di repair. Paling nanti dilanjut ya teman-teman, soalnya untuk sekarang jam 5 pagi. Kita mau tidur dulu, beres tidur paling bangun tidur baru lanjut guys eksekusi. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau lanjut buat eksekusi di bagian soket spoolnya. Yang gosongnya mau kita ganti, terus ini nah ini yang penggantinya. Kalau ini mah bukan, sama bekas sudah rusak. Yang penggantinya masih oke. Mari sekarang kita potong, solder, sambung ulang. Oke teman-teman, jadi ini untuk setelah selesai melakukan penyambungan, penyolderan, dan dikasih solasi bakar, kita tinggal tes di bagian SGCU nya apakah sudah bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik, tidak ada yang error atau abnormal dan lain-lain. Kalau teman-teman sudah pernah melakukan penggantian spool atau ganti soket yang kayak gininya baru, yang harus diperhatikan di bagian pin-pin ininya nih teman-teman. Nih, pin tengahnya 1, pin tengahnya 2, pin tengahnya 3, buat yang berhubungan langsung sama pin SGCU, pin soket SGCU. Usahakan ini jangan sampai pada kendor atau jangan ada celah terlalu jauh. Seperti halnya soket bekasnya dia nih, saya gak tahu pemasangannya, gak tahu penggantiannya gitu ya. Cuma kalau dibandingin, coba bandingin dari yang gosong celahnya, yang tengah sama yang ketiga, itu berbeda jauh. Soalnya kalau ininya agak longgar, bakal terjadi gimana ya, karena ini arusnya ngalir lumayan tinggi gitu ya tegangannya. Kalau longgar otomatis bakal panas. Kalau udah panas ya begini, terjadi lele, gosong. Ketika plastik-plastiknya menghalangi arus ya jadinya agak bisa starter gitu. Oke, sebelum kita ke pemasangan atau pengetesan teman-teman, di sini gua pengen ngasih tahu dulu atau sekedar kita sharing lah ya, tips dan triknya kalau udah pernah ngalamin bermasalah di bagian sistem starter, sistem pengisian dan lain-lain, atau identiknya kalau di Maxi Series kode 12, supaya gak cepet gimana buat meminimalisirnya. Jadi teman-teman usahain untuk
aki standar. Terus kalau pakai coil yang aftermarket biasanya ke kode 12 itu lebih cepat. Terus kalau kelistrikannya terlalu over gitu ya, buat variasinya itu berpengaruh. Terus usahakan untuk bagian spool sama halnya kayak CVT perlu dibersihin. Jadi kan spool itu gulungan-gulungan gitu ya. Bentar. Ini spool. Ini gulungan semua. Di sini tempat CPS. Kenapa saya bilang gue bilang sama halnya ke CVT, jadi perlu dibersihin, perlu rutin buat dibersihin. CVT aja bisa bocor, seal crankshaftnya. Di bagian magnet pun sama. Jadi kalau di bagian sini udah banyak debu, banyak kotoran, apalagi ketambah kalau sealnya bocor, kan jadi kental tuh, nyampur semua, otomatis buat sistem pengisian kurang bekerjanya kurang baik gitu, lemah. Terus kalau buat CPS nya suka terjadi error, kadang suka mati-mati mendadak gitu kan, susah starter dan lain-lain. Jadi kayak yang kemarin gua jelasin ya teman-teman. Sebelumnya sorry kalau dari tadi ada suara ingus gitu ya, soalnya lagi kurang enak badan, vitamin. Kayak yang sebelumnya gue jelasin tentang kode 12 apa aja faktornya segala macam. Jadi usahain buat temen-temen, mau itu mekanik ya, mau itu user atau pengguna motornya, konsumen, gunain rumus 5W1H dan pakai juga sistem diagram tulang ikan. Lakuin dulu yang termudah baru ke yang tersusah. Jangan sampai teman-teman motor gak bisa starter misalkan, udah ganti spool baru, ternyata apanya, ternyata cuma akinya doang lemah. Dengan apa kayak gitu. Atau misalkan udah ganti ini ganti itu, udah cek ini udah cek itu, yang tersulit dan yang termahal. Jangan sampai ternyata yang rusaknya jangan cuma dari yang sepele gitu. Jadi usahain diagram tulang ikan, lakuin dari yang termudah baru ke yang tersusah. Gua harap sih semuanya udah mulai paham, udah mulai ngerti. Mungkin kalau di Facebook gue sering sedikitnya mengedukasi gitu ya, sering berkomentar, sering ngasih tahu dan lain-lain. Karena harapan gua jangan ada lagi konsumen yang gimana ya, sorry banyak lah di sekarang, mungkin semuanya juga tahu, suka ada bengkel yang rada nakal, yang rusaknya apa suruh gantinya apa, apalagi masuk ke sekelas ya, teman-teman mungkin tahu yang di bengkelnya itu ada sistem target gitulah ya. Pasti yang rusaknya apa, yang suruh ganti apa, brut semuanya. Padahal itu masih layak, belum seharusnya buat dipakai gitu. Buat diganti. Jadi mungkin sekian. Nanti kita bakal lanjut ya buat pembahasan. Bagi teman-teman, bagi semuanya yang mau sharing apa segala macam, tinggal komen aja di bawah. Mungkin kalau mau buat semuanya juga ya, kalau mau konsultasi, kalau mau tanya-tanya, free. Di Facebook ada nomor bio gua ya, di situ tertera Facebook gua, Diki Nurjaman. Oke, mari kita tes. Oke, ini untuk ECU nya ya teman-teman.
BBP H65A01 untuk all new Aerox yang tipe kunci. Ini belum kita cor karena kita mau tes dulu buat memastikan dulu kalau udah fix semuanya normal baru kita cor ulang. Oke, sekarang mari kita colokkan soket-soketnya lalu coba kita hidupkan. Udah terpasang, tegangan aki 12,5 volt. Oke, untuk starter normal lancar. Kita terus tungguin hidupin apakah untuk yang overcharge nya udah down apa belum. Kita coba aja terus hidupin. Ternyata masih harus ada yang direvisi teman-teman. Untuk bagian sistem pengisian kadang masih nyampe 15 volt ya. Oke, mari kita analisa ulang lagi bagian SGCU nya. Oke teman-teman, ini gua lagi ngetes SGCU. Untuk voltasenya normal ya di 14, nggak lebih dari 15 volt. SGCU lagi dites, belum dicor. Nah ini untuk spool jadinya karena si abangnya pengen awet, kalau biar kosong nggak langsung ke SGCU, jadi dipakein spool kayak standar lagi gitu, nggak pakai spool panjang. Jadi kalau kosong ya soket spool, gak soket SGCU. Mendingan repair soket spool daripada repair soket SGCU. Terus kemarin apa yang nyebabin ini jadi overcharge, kelebihan arus? Banyak faktor teman-teman ya. Kalau dari spoolnya jarang sih terjadi kerusakan. Dari relay kemungkinan bisa. Cuma ini gua nemuin kasus sudah 2 kali. Ini aki motor dia kemarin. Bisa baca pakai GS GTZ 7S. Ini ampernya 7. Udah gitu ini punya NMAX lagi yang 2 DP. Padahal Aerox-nya yang kunci. Dia kodenya kalau yang Yuasa pakai yang, kalau yang dari Yamaha kode 4-nya itu BN1. Ini sama sama Aerox dulu. Padahal dia ampernya 6 ampere harusnya. Aki ini udah diganti pakai yang ori Yamaha. Kenapa diganti? Nih. Ya aki dia kemarin. Aki standarnya tegangannya kalau lagi kayak gini 12,3 sampai 12,6. Sekarang kita lihat voltnya berapa. 12,4. Oke, normal standar. Ini berapa? 13 lebih. Gue pernah kejadian 2 kali yang kayak gini. Yang pertama Lexi, awal datang keluhan kadang mati-mati sama overcharge katanya. Setelah gua cek servis SGCU apa segala macam sama ganti CPS atau CKP normal, udah urut kabel body udah segala macam, giliran gua pasangin akinya mati, bener-bener kagak mau hidup. Gua pakai aki yang ini baru mau normal. Dan sebelumnya itu kalau lagi posisi off tapi kondisi masih nempel di motor tapi mesin gak hidup, itu dia tegangannya bisa 13, hampir 14. Jadi tanda-tanda aki error. Tegangan is oke gede, tapi kalau kegedean ya gak normal juga gitu. Dieselnya udah jelek, kalau udah short dalamnya kayak gimana gitu.
Jadi saran gua buat temen-temen, kalau mau ganti aki GS atau Yuasa, usahain yang ori dari Yamaha atau ori dari bengkel resmi. Kalau pakai yang dari luar dengan brand dia sendiri, bungkus dia sendiri, Yuasa atau GS, lebih murah, is oke, lebih murah. Cuma tetap kualitas pasti berbeda. Kayak ini Yuasa tapi Yamaha, pasti kualitas dan nilai-nilai ini segala macam request by Yamaha dong pastinya gitu. Kalau mau pakai aki lain, mendingan yang brand agak bagus juga, mau itu Motobet, mau itu TTR apa segala macam gitu. Cuma usahain biar lebih awet, usahain untuk aki sesuai standarnya, ampernya khususnya gitu. Nah, ini aki udah bed, break, aki ini ganti baru, spool down, SGC down, tinggal rapihin, pengisian normal, sama tinggal reset, rapiin body, udah. Oke teman-teman, ini baru beres pengecoran, tinggal diamin dulu beberapa jam atau 1 malam, udah kering. Couple spool udah, tinggal nunggu kering, masangin body, udah. Sekian, thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bang Uda nih aman ya, nanti paling kalau ada apa-apa mah kabarin aja.